Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Konsep Teknologi 6, kelas 1A Teknik Industri, Universitas Riau Kepulauan, Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Angelika Trideniela, kemudian ada beberapa rekan saya. Yuliarti Nahampun, Elza Claudia, Arjuna Teja, dan Sandi Situmorang. Baik, kita masuk ke pembahasan. Oke, baik. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang perkembangan handphone. Yaitu yang pertama di mana ada kebutuhan, yang kedua adanya teknologi, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah pesaing. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih itu handphone? Handphone merupakan alat komunikasi elektronik, di mana handphone ini kita butuhkan sehari-hari kita. Dia fleksibel dan ringan. Nah, kita lihat teknologi apa aja yang terdapat dalam handphone. Yang pertama adalah sumber belajar. Banyak instansi pembelajaran menggunakan handphone sebagai media pembelajarannya. Salah satunya adalah mencari adanya informasi, berita, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber media bisnis. Media bisnis, teman-teman, yang kita ketahui banyak penunjang UMKM di dalamnya, yaitu salah satunya adalah Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Yang ketiga adalah media hiburan. Media hiburan yang itu adalah menonton, bermain, sosial media, berfoto, mendengarkan musik. Itu sebagai alat refreshing kita juga ya, teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah media transaksi. Siapa di sini, teman-teman, bertransaksi tidak hanya menggunakan uang cash, tapi juga bisa menggunakan QRIS. Nah, dari mana QRIS itu? Adanya teknologi media transaksi, teman-teman. Semuanya terdapat di dalam handphone. Lalu yang berikutnya, komunikasi cepat, memudahkan dua orang atau lebih melakukan percakapan jarak jauh, seperti menelpon, video call, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu adalah materi teknologi yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi handphone. Seperti kita ketahui bersama, dari awal handphone itu ada sampai ke saat ini sangat banyak perkembangan yang ada di handphone. Yang pertama, dari segi fiturnya kita bisa melihat ada fitur kamera, di mana kamera handphone itu di zaman sekarang sudah sangat canggih ya dibandingkan dengan pertama sekali ya. Dulu seperti kita tahu, kamera handphone itu di awal tidak memiliki kamera, dan dengan perkembangannya mulai dari kualitas gambar yang biasa sampai sekarang kualitas gambar yang lebih bagus lagi. Dan seperti kita ketahui juga, kamera itu sekarang kualitasnya kamera handphone sudah bisa menyerupai ataupun mengimbangi kualitas gambar yang dengan kamera utuh. Selanjutnya kita akan melihat ataupun membahas tentang perkembangan selanjutnya di internet. Internet di zaman sekarang itu juga sudah sangat berkembang pesat, dan itu sudah bisa diikuti dengan perkembangan yang ada pada handphone, di mana seperti kita ketahui bersama, internet di handphone sekarang sudah ada sampai mungkin 5G sudah ada, di mana kita di awal itu mungkin hanya dari jaringan mulai dari 3G dan sampai sekarang sudah menjadi 4G, dan banyak sekali perkembangannya yang sangat pesat ya, dengan kecepatan yang dipakai untuk berselancar ataupun mencari sesuatu di dunia internet itu, di handphone itu sudah sangat mendukung tentang dengan kualitas internet yang lebih baik. Selanjutnya di kecanggihan berikutnya kita bisa melihat ada pun yang lainnya seperti aplikasi. Aplikasi juga sudah sangat berkembang pesat. Bisa kita lihat semua kehidupan kita, kehidupan manusia di zaman sekarang sudah bisa didukung ataupun ditopang oleh aplikasi yang ada handphone, mulai dari misalnya gaya hidup, fashion ataupun style dan lain-lainnya. Dengan kebutuhan pun untuk berbelanja atau apapun itu di zaman sekarang sudah ada di aplikasi, mulai dari transportasi, makanan, ataupun bahkan sampai merambah dunia pendidikan dan lain-lainnya, sudah tidak terlepas dari penggunaan teknologi yang ada di handphone, khususnya penggunaan aplikasi. Dan banyak sekali aplikasi zaman sekarang yang mempermudah kehidupan di
zaman sekarang ini. Selanjutnya kita akan melihat juga perkembangan teknologi dari prosesor handphone, di mana seperti kita ketahui untuk menunjang internet ataupun bisa mencapai keberhasilan internet tadi, tentunya harus didukung juga dengan kemampuan prosesor yang ada pada handphone itu sendiri, di mana kemampuan handphone juga sekarang dengan prosesor yang dengan perkembangannya sudah sangat berkembang pesat, hampir menyerupai ataupun sudah setara dengan kemampuan prosesor yang ada pada komputer ataupun laptop dan sejenisnya. Dan selanjutnya kita akan membahas teknologi tentang keamanan dan privasi. Nah, ini keamanan dan privasi di handphone juga seperti di zaman pertama sekali itu hanya mungkin untuk nge-lock itu hanya mungkin bisa dipakai dengan menyematkan atau membuat kata sandi berupa huruf ataupun angka yang ada di handphone. Tapi sesuai dengan perkembangan teknologinya di zaman sekarang, untuk keamanan dan privasi handphone itu juga sudah semakin berkembang dan bisa dengan menggunakan berbagai metode. Salah satu contohnya mungkin bisa menggunakan fingerprint, bahkan untuk dengan yang menggunakan screening wajah juga mungkin sudah bisa, dan sangat banyak lagi yang mendukung keamanan dan privasi handphone tersebut. Misalnya kita juga bisa melihat untuk keamanan akun atau apapun itu sudah sangat terjamin di zaman sekarang ini, karena sudah memiliki sangat banyak metode ataupun cara untuk membuat ataupun mengcover seluruh keamanan yang kita butuhkan di alat komunikasi ataupun handphone kita masing-masing. Mungkin itu saja tentang yang bisa saya jelaskan untuk berbagai aplikasi ataupun fitur yang ada di perkembangan teknologi handphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Eits, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi berikutnya, kami akan memperkenalkan Universitas Riau Kepulauan. Selamat menyaksikan. Dia atau dia, ku pilih yang mana. Aku pusing untuk memilihnya. Jatuh cinta lagi, lagi-lagi ku jatuh cinta. Aku jatuh cinta kepada setiap wanita. Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau yang disingkat FEB. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan atau disebut dengan FKIP. Fakultas Hukum. Juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol. Dan yang terakhir, fakultas dengan semangat membaranya, yaitu Fakultas Teknik. Kira-kira passion kalian ada di fakultas yang mana nih? Ayo bergabung di Unrika. Oke, selanjutnya kita akan membahas inovasi dari handphone. Yang pertama, kita akan membahas layar 1 miliar warna, kemampuan menangkap 1 miliar warna gambar akan semakin realistis. Contohnya, kita bisa ambil dari fitur kamera-kamera pada saat ini. Di zaman modern ini, banyak sekali dari berbagai merek HP yang mempunyai fitur kamera yang bagus kualitasnya, sehingga dapat menampilkan warna atau tampilan yang bagus kualitasnya. Selanjutnya, gaming kelas PC. Banyak sekali game-game yang bisa dimainkan
yang biasanya dimainkan di PC sudah bisa dimainkan secara mobile atau di handphone. Oke, lanjut. Konektivitas 5G. Selanjutnya ada connect WiFi sehingga dapat terhubung dengan WiFi manapun dan bisa menghubungkan sinyal WiFi dari HP satu ke HP yang lainnya. Selanjutnya menggunakan ROM dan RAM dan dapat memindahkan file menggunakan chip. Lalu ringan dan fleksibel, mudah dibawa kemanapun dan tempat-tempat wadah yang besar untuk membawa handphone tersebut. Lalu menggunakan kartu seluler sehingga kita mendapatkan sinyal atau koneksi dimanapun kita berada. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pesaing HP. Yang pertama ada smartwatch, yaitu jam tangan pintar yang menyerupai kegunaan dan fungsi handphone. Smartwatch ini unggul dalam kemudahan akses dan fitur kesehatan, cocok untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu ada iPhone, iWatch, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tablet, yaitu alat komunikasi menyerupai handphone dan laptop. Tablet ini mengangkat layar lebih besar dengan fungsi mendekati laptop, ideal untuk hiburan dan belajar. Yang ketiga ada laptop, yaitu memiliki kelebihan dari smartwatch, handphone, dan iPad, tetapi memiliki kelemahan yang tidak fleksibel. Laptop ini memiliki performa tinggi untuk pekerjaan berat dan multitasking. Sekian dari saya, terima kasih.